Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas mimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak, adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Coba Ibu mau tahu siapa yang sudah belajar nih di kelas ini? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks editorial? Silakan angkat tangannya. Oke, hampir lengkap. Tapi tadi juga Meli sempat menyinggung tentang pandangan penulis ya. Nah, pada bagian pandangan penulis itu benar. Jadi, kata kuncinya ada pada pendapat atau pandangan. Pasti kalian pernah membaca surat kabar seperti majalah, koran, atau zaman sekarang untuk membaca surat kabar bisa cukup membaca melalui web di media-media elektronik. Bisa dari kompas.com, tempo.co, teknokra.com, dan lain sebagainya. Di surat kabar tersebut biasanya banyak berita yang berisi kumpulan informasi termasuk rubrik yang isinya pendapat atau opini yang dapat ditulis oleh pemimpin redaksi, kru redaksi, atau bahkan dari pembaca. Nah, rubrik yang berisi pendapat itulah yang disebut dengan teks editorial. Sampai di sini, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu teks editorial? Ya, silakan Rifki. Ya, bagus sekali. Jadi teks editorial itu adalah sebuah teks yang biasanya terdapat pada surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi atau penulis terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi atau sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan contoh isu yang sekarang sedang hangat di tengah masyarakat? Oke, Dini. Benar sekali. Oke, isu yang sedang ramai sekarang itu adalah COVID-19 yang belum selesai-selesai ya. Dengan isu itu kita bisa ambil contoh masalah, yaitu misalkan penggunaan APD, termasuk yang sering kita gunakan itu, seperti masker medis contohnya, dan yang pastinya semakin meningkat penggunaannya di era pandemi sekarang ini. Hal ini berbanding lurus juga dengan limbah yang dihasilkan. Dari situ kita bisa menduga seberapa banyak masker medis yang dihasilkan per harinya. Pasti ada banyak sekali kan ya? Hal ini bisa mencemari lingkungan tentu saja. Namun di ranah hukum belum ada undang-undang yang jelas terkait dengan sanksi pembuangan limbah APD yang dilakukan secara sembarangan tersebut. Nah, itu salah satu contoh isu yang bisa diangkat untuk dijadikan dasar dari sebuah teks editorial. Jadi, dalam menulis opini tidak bisa sembarangan, harus tetap berpedoman pada fakta-fakta yang ada. Tuh, misalkan tadi tentang limbah APD. Dalam menulis teks editorial, sertakan juga berapa jumlah pastinya limbah yang dihasilkan per harinya, di mana saja lokasi yang sering digunakan untuk membuang limbah tersebut, dan data-data lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Meli, silahkan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dalam teks editorial itu ada fakta, seperti teks berita. Lalu, apa perbedaan dari keduanya? Ada yang bisa membantu menjawab? Iya, Fahri. Oke, tepat sekali ya. Jadi dalam teks berita berisi fakta. Tapi kalau teks editorial itu berisi opini yang berdasarkan fakta. Kalau pada teks berita itu pasti harus dicantumkan fakta. Kemudian, melalui reportase atau wawancara barulah didapatkan beberapa pendapat dari narasumber. Nah, narasumber tersebut harus orang yang kompeten di bidangnya atau ahli pada bidang tersebut. Seperti contoh isu yang Ibu bahas tadi. Sumber yang tepat untuk pandangannya bisa dijadikan statement resmi, bisa dari orang yang berkecimpung di dunia lingkungan hidup, menteri lingkungan hidup, atau pemerhati lingkungan. Dan ada juga orang yang berkecimpung di ranah hukum, misalnya seperti menteri hukum, atau akademisi juga bisa, tapi dari background hukum. Lain dari orang-orang tersebut, statementnya kurang tegas atau kurang dapat dipercaya. Nah, untuk teks editorial sendiri, itu tidak disertakan pendapat dari narasumber seperti berita.
pendapat hanya disampaikan oleh penulis. Namun, hal yang harus digarisbawahi bahwa teks editorial harus tetap berdasarkan riset dan disertakan data-data dan fakta. Baiklah, sejauh ini ada pertanyaan. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Biar kalian tambah jelas lagi dengan materi ini, Ibu mau kalian berdiskusi untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, untuk kelompok silakan bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan nomor absen. Karena dalam kelas ini ada 32 siswa, silakan nomor absen 1 dan 8 membentuk kelompok 1. 9 dan 16 membentuk kelompok 2 dan seterusnya. Adakah pertanyaan? Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan kalian cari sendiri ya teks yang akan diidentifikasi. Satu kelompok maksimal hanya diperbolehkan untuk mengaktifkan 2 gawai saja, agar lebih efektif waktu yang kalian gunakan untuk berdiskusi. Bisa kalian cari di web resmi seperti kompas.com, teknokra.com, atau tempo.com, dan lain-lainnya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mulai berdiskusi. Oke, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kita apresiasi terlebih dahulu usaha kalian hari ini. Ibu terkesan sekali ya, karena pada diskusi hari ini kalian cukup aktif bertanya dan menanggapi. Ini bisa jadi poin plus untuk kalian semua. Tadi ada beberapa bagian yang Ibu garis bawahi, seperti pertanyaan dari Fani tentang apa sih tujuan dari teks editorial. Oke, tadi sudah dijelaskan cukup baik dari kelompok penyaji, yaitu kelompok 4. Tujuannya untuk memberikan opini atau pandangan secara resmi dari suatu redaksi media kepada pembaca. Nah, sebenarnya ada lagi tujuan lain, yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang diperbincangkan di kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuannya. Kalau suatu media mengangkat suatu isu atau mengangkat tulisan editorial tentang isu lingkungan, artinya media tersebut ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengampanyekan lingkungan hidup yang sehat. Karena pada dasarnya media adalah penyuara mengenai isu yang tengah terjadi dan sebagai perwakilan dari suara orang yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya dengan luas. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada hal yang kurang jelas? Cukup? Baiklah, di pertemuan selanjutnya kita masih akan memperdalam materi tentang teks editorial. Silakan persiapkan diri kalian masing-masing dengan banyak membaca referensi materi. Oke, baik Ibu rasa cukup ya pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat.